ekspor secara agregat, secara umum nilai itu memang mengalami kondisi yang cukup baik ya. Tapi tidak kinclong banget juga karena masih kalah dari 2020. Kita belum berhasil mengembangkan ekspor barang, menumbuh kembangkan, lebih masih bersifat mempertahankan saja. Lalu ada informasi juga yang diberikan oleh BPS tentang negara tujuan ekspor. Kalau dilihat memang 4 negara ya yang besar, Tiongkok, Cina, lalu Jepang, kemudian Amerika Serikat, lalu India. Disampaikan juga share ekspor non migas selama 6 bulan. Ya, Tiongkok itu mencapai 25,68%. Amerika 11,76%, India 6,87%. Kalau ke Cina itu besi dan baja kita yang paling gede. Kemudian nikel dan barang daripadanya. Lalu bahan bakar mineral, batu bara yaitu terutama. Nah, sementara ke Amerika kita ekspor yang paling banyak itu mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki ya, mau sepatu ya, sandal, pakaian dan aksesorinya, rajutan. Nah, pakaian kita ke Amerika. Kita merasa selama 10 tahun ini bahkan lebih itu memang persoalan ekspor kita ini antara lain komoditasnya terbatas. Kita punya banyak komoditas tapi yang bisa diekspor kurang terdiversifikasi, bahkan ada kecenderungan kepada komoditas-komoditas tertentu yang berbasis sumber daya alam. Basisnya ya perkara dia sudah diolah soal lain. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment kali ini melanjutkan assessment sebelumnya dalam hal informasi terkini ekspor impor Indonesia. Sebagaimana yang kita sampaikan terdahulu, data ekspor dan impor barang tepatnya ya, ekspor dan impor barang Indonesia itu dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik BPS tiap bulan untuk kondisi kira-kira 2 bulan sebelumnya ya. Nah, sehingga publikasi tanggal 3 Agustus kemarin menyajikan informasi ekspor dan impor barang sampai dengan 30 Juni. Nah, di sesi kedua ini kita mengkhususkan untuk mencermati lebih jauh dalam hal ekspor barang Indonesia. Nah, kita sudah mendapatkan informasi baik itu dalam paparan itu adalah siaran pers yang dilakukan oleh kepala atau deputi kepala BPS, dalam hal ini kemarin deputi itu di depan media, disiarkan langsung di YouTube-nya juga. Kita bisa ngecek, bisa melihat, bahkan sekarang pun masih bisa. Itu berupa paparan yang sifatnya slide-slide ya, PPT ya. Nah, memang ada beberapa informasi, tidak hanya ekspor-impor. Di sana ada gambar-gambar grafik yang dianggap penting oleh BPS dari data yang dikemukakan secara lebih lengkap dalam apa yang namanya berita resmi statistik. BRS yaitu semacam leaflet yang kurang lebih belasan halaman dengan verbal dan tabel-tabel. Nah, ini saya ambilkan dari paparan yang dari 2 gambar yang saya capture, itu yang sebelah sana menunjukkan nilai ekspor pada bulan Juni, 1 bulan ya. Jadi tanggal 1 sampai 30 Juni ekspor barang Indonesia nilainya 25,46 miliar dolar. Jadi selama sebulan ya, itu meningkat 8,84% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Makanya disebut year on year. Yang tahun lalu itu 23,39 miliar dolar. Jadi terjadi kenaikan 8,84%. Nah, disajikan juga data kumulatif selama 6 bulan dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, itu ekspor mencapai 140,81 miliar dolar. Nah, peningkatannya sedikit lebih landai dibandingkan hanya bulan Juni ya. Kalau selama 6 bulan naiknya 4,13% dari 6 bulan yang sama di tahun lalu. Kemudian BPS menyajikan juga rincian kelompok. Jadi ekspor total itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ekspor migas itu minyak dan gas, bisa minyak mentah, bisa hasil minyak, bisa gas alamnya.
Tuh yang ekspor migas kita tetap ekspor ya, sekalipun jumlah produksi kita lebih sedikit dari konsumsi kita, kita tetap melakukan ekspor. Antara lain penyebabnya karena disebut migas, tapi sebetulnya produknya banyak, kualitasnya banyak. Nah, terkait dengan sebagian kualitas atau sebagian jenis bentuk hasil dari minyak yang kita bisa ekspor gitu, bisa saja karena itu tidak menguntungkan diolah di sini, misalnya karena kilang-kilang kita mengolah kualitas tertentu. Bisa juga memang karena seperti gas alam kita memang ada kelebihan yang bisa diekspor. Nah, intinya kita ekspor. Hanya saja khusus ekspor migas, minyak dan gas itu justru turun ya, di bulan Juni itu turun 3,78%. Nah, selama 1 bulan. Penyebabnya bisa saja karena kemudian pasar dalam negeri juga bisa menarik atau diwajibkan untuk beberapa bagian dijual ke sini. Itu maka turun ya. Sedangkan secara 6 bulan si migas itu juga mengalami penurunan lebih dalam 10,11%. Nah, dalam hal non migas yang mencakup jauh lebih banyak komoditas barang, itu mengalami peningkatan sebulan ini 9,46%. Jadi di atas total ekspor. Mengapa? Karena tadi migasnya turun. Jadi kan dia dibuat rata-rata atau rata-rata tertimbangnya. Nah, migasnya naik 9,46%. Non migasnya. Sedangkan secara kumulatif non migas mengalami kenaikan hanya 4,90%. Itu informasi yang disampaikan dalam paparan. Nah, kita bisa menelisiknya menjadi lebih panjang ya. Tentu untuk ini kita perlu mengolah data BPS, tidak hanya bisa dari siaran pers ataupun dari berita resmi statistik bulan Juni ini saja, bulan Agustus ya disampaikannya, tapi sebenarnya kondisinya Juni. Itu kita memeriksa data-data sebelumnya. Bisa dengan memeriksa seluruh berita resmi statistik, ada juga sebagian tersaji dalam tabel-tabel statistik di laman BPS. Atau kalau kita sudah punya ya tinggal kita olah. Kebetulan saya punya untuk tahun yang panjang ya, karena terbiasa untuk mengkompilasinya. Ini saya gambarkan bulanan dari 2020 ya, dari Januari sampai Juni 2026. Ya gambarnya seperti itu bulanannya, nilai ya. Dalam satuan juta dolar, tapi kita bisa mengkonversi jadi miliar. Misalnya tadi ekspor Juni 2026 lalu itu tepatnya 25.458,7 juta dolar. Tadi di depan kita sebut 25,46 miliar dolar kan gitu. Nah, sementara dari data itu saya beri gambar, artinya ditunjukkan highlight. Itu khusus kondisi-kondisi bulan Juni itu yang ada angkanya itu khusus bulan Juni di tahun yang bersangkutan. Berarti tahun 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Selama berapa itu 6 tahun ya. 7 tahun maaf. Data 7 tahun itu 25,46 miliar dolar bulan Juni cukup baik ya. Tertinggi selama 4 tahun terakhir, hanya masih lebih rendah dari tahun 2022. Dan kalau ditarik panjang ini memang ini juga selama belasan tahun ini adalah tertinggi nomor 2 ya secara bulanan. Nah, kalau kita gambar secara kumulatif 6 bulan, polanya masih serupa. Nilainya 140,81 miliar dolar ya. Selama 6 bulan. Itu juga tertinggi selama 4 tahun ini, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan 2022 yang mencapai 141,41 miliar dolar. Tetapi tetap tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, ekspor secara agregat, secara umum, nilai itu memang mengalami kondisi yang cukup baik ya. Tapi tidak kinclong banget juga karena masih kalah dari 2020. Kita bisa bayangkan ya, itu adalah 5 tahun sebelumnya. Ya mestinya kan beberapa mayoritas barang itu mengalami kenaikan ya. Kalau secara normal dia mengalami kenaikan alamiah saja, sebutlah 4 atau 5% setahun, kan mestinya nilai ini sudah mencapai 180-an miliar kan. Sementara kita masih 140. Dari sisi itu
ekspor Indonesia relatif tidak tumbuh kembang selama 5 tahun terakhir, tapi juga tidak terlalu memburuk, bahkan menaik di 4 tahun terakhir ini, karena sempat memburuk 23, 24, 25. Faktor berkurang dan bertambah itu bisa volume artinya ya jumlah barangnya, kuantitas. Bisa juga karena faktor harga. Nah, sebagian barang sangat sensitif terhadap harga, misalnya kayak komoditas ya, baik itu migas atau itu batu bara atau itu CPO dan turunannya, besi baja, itu sangat sensitif terhadap harga dalam tampilan nilai. Ya, jadi kalau pas naik dia langsung menambah signifikan. Sebaliknya kalau harganya turun. Tetapi apapun, secara sederhana 2026 ini ekspor baik bulanan maupun kumulatif 6 bulan ya bisa dikatakan sedang lah ya. Kalau skala 0 sampai 10 nilainya 6. Jadi tidak kelihatan tumbuh kembang dengan baik, tapi juga belum merosot ya. Tepatnya tidak merosot, nanti saya dikira ngasih persuasi jelek ya. Tuh. Kemudian kalau digambar dalam tahun yang lebih panjang, ya, yang lain-lain ini kondisi setahun ya, khusus yang 2020 baru 6 bulan, tapi angka pertumbuhannya terhadap 6 bulan juga, bukan terhadap 2025 setahun. Nah, didapatlah pertumbuhan Januari-Juni itu secara total itu ya di kisaran 3,02 tadi kan. Ini mungkin salah angka, ini mestinya tadi sekitar 4,13 mestinya, ini salah klik. 4,54% lah. Itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya sama tadi, tidak bisa dikatakan bagus karena banyak tahun-tahun yang gambar orange itu garis persentase pertumbuhannya cukup tinggi. Nah, sementara ada juga yang di bawah 4% itu ya, jadi sedang juga sama. Kemudian tadi kita sudah melihat pembagian migas dan non-migas. Kita mulai dari yang lebih utama, lebih banyak, lebih diperhatikan, yaitu non-migas. Nah, saya buat gambar bulanan juga. Ini 24,39 miliar dolar itu ternyata khusus non-migas juga sama. Tertinggi selama 4 tahun, tapi masih kalah dengan bulan Juni 2022. Begitu pula jika ditarik ke 6 bulan. Kan 6 bulan sedikit berbeda. 134,58 miliar dolar selama 6 bulan ini tertinggi ya. Masih lebih tinggi dibandingkan 6 bulan tahun 2022. Penilaian saya masih serupa. Kondisi ekspor ya tidak buruk, tapi dari gambar batang maupun gambar garis ini menunjukkan dia tidak melesat ya. Padahal beberapa harga itu meningkat, artinya ya kita belum berhasil mengembangkan ekspor barang, menumbuh kembangkan, lebih masih bersifat mempertahankan saja dan tumbuh alamiah dalam hal nilai ekspor barang di Indonesia, total ekspor maupun lebih khusus lagi yang diperhatikan adalah ekspor non migas. Nah, bagaimana kalau dilihat lebih panjang ya, seperti ini ya sama. Pertumbuhan di 6 bulan ini ya tidak terlampau heboh ya, tapi juga tidak buruk-buruk amat lah, kurang lebih begitu ya. 3,89% dibandingkan tahun lalu tumbuhnya lebih baik, 7,66%. Tapi kita masih punya sisa waktu 6 bulan, bisa saja dia naik lebih tinggi persentasinya ya. Tetapi kelihatannya belum tentu ya, bisa jadi memang ini ya peaknya di situ. Nah, ini hanya menguatkan bahwa data diperpanjang sampai 2004 pun, kesimpulan hipotesa saya di awal-awal tadi masih berlaku. Kita kondisi ekspor barang non migas kita itu ya tidak buruk, tapi tidak kinclong lah begitu tepatnya. Nah, di antara ekspor non migas itu disajikanlah oleh BPS di BRS tadi ya, di berita resmi statistik, apa yang kelompok paling banyak diekspor. Nah, data yang lebih lengkap kita harus menunggu publikasi BPS yang bersifat buku ya, dokumen agak biasanya tahunan, lebih lambat. Nah, BPS menyajikan dengan berbagai macam cara. Nah, yang paling sering disajikan umum itu adalah
mengelompokkan barang berdasarkan yang disebut harmonized system ya, HS. Apa itu? Itu HS itu standar internasional untuk pengelompokan barang yang mengacu kepada kepabeanan. Jadi kepabeanan supaya sama gitu. Jadi kita ekspor, kita impor. Berarti dengan demikian kalau kita mencatat ekspor di kita, jenis barang berdasarkan HS kodenya sekian itu mestinya harus sama dengan di tempat negara tertuju. Ini yang sempat jadi rujukan bahwa kelihatannya ada yang tidak dibawa pulang gitu duitnya, atau pencatatannya ada yang di markup atau malah dikecilkan karena tidak sama. Misalnya kita ekspor ke Cina gitu, di sini tercatat sekian, di sana kok hanya sekian. Nah, lebih bagus bukan totalnya tetapi pada kelompok-kelompok barangnya. Nah, HS yang paling umum dipakai itu yang 2 digit ya. Jadi HS 2 digit ada, 6 digit ada, 8, makin banyak digitnya itu berarti makin detail barangnya. Di dokumen yang tebal-tebal diterbitkan oleh BPS itu buku ekspor impor, bulanan juga ada, tahunan juga ada, tapi memang mereka-mereka yang memang mendalami itu ya suka ngelihat data itu, butuh effort lah. Kita dapat ringkasannya dari BPS begini. Nah, ini menggunakan HS 2 digit ya. Nah, di sini tampak bahwa yang diurut berdasarkan yang porsinya itu paling banyak. Nah, dalam hal ini data untuk Januari sampai Juni 6 bulan, tapi tidak banyak berubah ya, geser-geser itu di nomor berapa ke nomor berapa. Itu yang pertama lemak dan minyak hewan nabati, kodenya HS-nya 15. Di dalamnya itu yang paling besar adalah CPO dan turunannya. Nah, itu yang kedua bahan bakar mineral ya, bahan bakar mineral ya, tidak sekedar BBM ya. Di situ bahan bakar mineral berarti termasuk batu bara di situ. Lalu ada besi dan baja, lalu ada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. Ingat, mesin dan perlengkapan elektrik ya. Nah, lalu karena itu ada yang beda di nomor 8, mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya. Di impor juga ada itu, ini ekspor juga ada. Karena itu kan klasifikasi, kita kan bisa ekspor tertentu, impor tertentu ya. Nah, kembali ke penyampaian dari gambar ini, yang ini saya kutip dari leaflet dari BRS, berita resminya BPS, itu ya 10 inilah yang terbanyak. Ke 10-nya ini kalau ditotal mencapai 64,65% dari total ekspor non migas ya, jadi nggak masuk migas ya di sini ya. Nah, itu kalau dilihat di sini disajikan data pertumbuhan Juni ke Juni, kemudian dari Januari ke Juni, lalu kumulatif dengan kumulatif. Nah, itu ini sekedar saya tidak baca seluruhnya untuk jika pemirsa saya pengen ini ya, ini dilihat di BRS. Setiap bulan ada untuk data yang tersaji. Itu merinci dari soal ekspor non migas tadi berdasarkan golongan barang, istilahnya golongan barang 2 digit. Nanti kalau kita mau komoditas itu kayaknya butuh waktu nunggunya karena BPS itu tidak seluruhnya disajikan segera ya. Nah, kadang-kadang infonya verbal, kadang kalau untuk tabel kita menunggu lebih lama ya. Nah, tapi BPS juga menyampaikan info yang berdasarkan, jadi tidak HS, tidak 2 digit, tapi subnya lagi dengan menyebut nama komoditasnya. Nah, disebut 3 yang tertinggi ya, besi dan baja, CPO dan turunannya batu bara. Ya, kalau dari sisi kelompok tadi CPO yang masuk di kelompok yang tertinggi, tapi kan dia bersama yang lain. Ini khusus CPO dan turunannya saja, tidak hanya minyak nabati keseluruhan. Batu bara juga di sini ada bahan bakar mineral, tapi kan tidak hanya batu bara di situ. Di sini hanya batu bara. Ini pada paparan BPS. Nah, 3 ini memang yang selama mungkin hampir 10 tahun ini yang mendominasi ekspor. Tapi bertiga-tiga itu kisarannya 28-30% dari total ekspor non migas. Nah, kalau kita lihat di sini besi dan baja selama 6 bulan itu share-nya, porsi dari 100% total ekspor non migas dia 10,23%. Nah, kondisi perkembangannya dia mengalami penurunan justru ya, meskipun tipis ya.
dari 13,79% menjadi 7 miliar dolar menjadi 13,77 miliar dolar. Ya hampir sama sebenarnya, turunnya hanya 0,16%, 6 bulan ke 6 bulannya. Tetapi ini menarik, data di bawahnya menunjukkan volume ya. Sebenarnya secara volume turunnya lebih drastis itu, 7,22%. Tapi turun secara nilai tipis, artinya harga besi dan baja secara rata-rata selama 6 bulan itu mengalami kenaikan. Meskipun volume ekspornya 6 bulan itu turun 7,22%, tapi nilainya hampir tidak turun, tipis banget turunnya, 0,10%. Itu diinformasikan tentang besi dan baja. Sekaligus kita juga sudah harus mulai membayangkan ya, kita besi dan baja itu andalan ekspor saat ini. Nah, yang kedua CPO dan turunannya, ini sawit lah kalau kita yang bahasa ngepop kita itu. Itu share-nya di 6 bulan ini itu 9,12% dari total ekspor non-migas. Kondisi perdagangannya, kita ekspornya selama 6 bulan ini nilainya naik 7,32%. Pada saat bersamaan secara volume hanya naik 2,50%. Sama dengan kasus besi dan baja. Di sini berarti secara rata-rata CPO dan turunannya mengalami kenaikan harga, sehingga nilai ekspor terdorong meskipun kenaikan volumenya lebih terbatas. Bagaimana dengan batu bara? Ini juga fenomenanya agak beda lagi. Dia share-nya 8,95% dari total ekspor non-migas di 6 bulan ini. Itu nilainya mengalami kenaikan 0,63%. Jadi mencapai 12,04 miliar dolar dari 6 bulan di tahun lalu hanya 11,96. Padahal secara volume turunnya cukup lumayan ya, turun 6,37%, tapi nilainya tetap bisa naik. Ya sama, karena harga batu bara 6 bulan ini rata-rata lebih tinggi dibandingkan 6 bulan pertama di tahun lalu. Itu info yang diberikan. Jadi kita sudah bisa mulai menangkap ya gambaran umum tentang kondisi ekspor kita. Saya gambar data dari 2015 untuk 3 macam tadi. Tapi nilai ini ya, batu bara, besi baja, CPO dan turunnya nilai ya. Nah itu kalau kita lihat batu bara memang menurun ya, kalau secara ini nggak sampai 2026 karena ini data setahun tadi yang 6 bulan ini. Nah kita belum tahu ini 12,04 nih kalau setahun nanti jadi berapa. Kalau dilihat ini yang nggak jauh dari ini. Nah trennya selama 3 tahun sebelum 26 ini itu turun yang biru, puncaknya 22. Nah sekaligus dari gambar ini kita juga tadi mendapatkan info di 2020 ekspor kita melesat. Paling tinggi itu memang antara lain karena batu bara. Dan batu bara kalau dilihat lagi lebih rinci ya kenaikan volumenya tidak banyak, tapi kenaikan nilainya jadi banyak. Itu kondisi batu bara. Nah bagaimana dengan besi baja? Nah besi baja selama 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, dan 26 itu baru 6 bulan. Itu kelihatannya relatif berfluktuasi tapi di kisaran yang relatif stabil ya, jadi tidak melonjak, tidak juga merosot, mengalami peningkatan pesat 21, 22 gitu. Nah, sementara CPO dan turunnya yang abu-abu itu tahun kemarin sudah naik. Nah, tahun ini ada potensi juga naik sedikit lagi, tapi ya seperti itu saja. Jadi fenomena 3 komoditas ini memang kinclong mulai 21, 22, 23, 24, 25, dan di 26 ini kelihatannya dengan 2025 ya hanya bisa membaik sedikit. Kinclong dalam arti nilai ya, kita sebenarnya perlu identifikasi lagi secara volume ya, secara kuantitas bagaimana. Nah, namun kita jadi menyadari bahwa secara nilai ekspor 3 komoditas ini kisaran 30% dari total ekspor non-migas kita. Nah, jadi kalau kita tadi naik ke atas tadi yang tabel tadi, kita ini kan sebetulnya ekspor pakaian, alas kaki masih masuk tadi di 10 besar. Tapi seperti pakaian dan lain sebagainya itu ya urutannya pertanian, kita kan juga ada ekspor kopi, udang, tapi nilainya secara nilai ya itu di bawah. Itu juga yang dikritikkan bahwa dikritik oleh para pengamat sejak dulu, bukan sekarang saja. Diversifikasi komoditas barang yang diekspor kita ini kurang
kurang berhasil ya. Ya banyak, tapi beberapanya itu betul-betul tidak kembang gitu ya. Ini umpama seperti beberapa negara ketika seperti Thailand, Vietnam misalnya. Vietnam ketika mengunggulkan beberapa durian misalnya itu, atau kalau Thailand itu kan sudah lama itu beberapa produk pertaniannya dia digarap betulan gitu. Nah kita kelihatannya ya lebih bergantung kepada inisiatif swasta ya, artinya inovasi swasta. Pemerintah tidak banyak melakukan intervensi atau dukungan gitu, sehingga masih saja kita berputar-putar pada barang-barang yang seperti ini ya, batu bara, besi baja, CPO dan turunannya. Nah kemudian nambahi dengan nikel, kan tadi ada di atas nikel sudah cukup besar juga meskipun belum masuk 3 besar seperti itu. Nah lalu ada informasi juga yang diberikan oleh BPS tentang negara tujuan ekspor. Nah kalau dilihat memang 4 negara ya yang besar. Ini data non migas ya, tidak total ekspor. Nah tapi kan karena ekspor migasnya kecil ya, kita anggap ini merepresentasikan. Yang saya kasih tanda biru itu negara Tiongkok, Cina, lalu Jepang, kemudian Amerika Serikat, lalu India. Sebetulnya Korea Selatan juga sudah mulai besar ya, tapi itu 4 itu. Nah di atas juga kita lihat ada Malaysia sebetulnya yang gini. Tapi di sini yang paling besar ya 4 ini ya. Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang. Oh maaf, sebetulnya si Malaysia ini juga sudah mulai dekat-dekat itu. Tapi tetap 4 ini. Nah, yang paling banyak kelihatan sekali ekspor kita malah ke Cina ya. Lalu ke Amerika. Ini gambarannya. Ini tabel menunjukkan kondisi Juni, kondisi Januari sampai Juni, dan pertumbuhannya, lalu share-nya. Nah, kalau kita lihat lagi dalam paparan BPS, disampaikan juga, diambilkan share ekspor non migas selama 6 bulan. Ya, Tiongkok itu mencapai 25,68% dari total. Amerika 11,76%. India, nah India disebut tadi, Jepang malah nggak disajikan di sini. India 6,87%. Nah, kemudian diinformasikan juga. Nah, sayangnya yang begini ini di dokumen yang lebih panjang belum tersedia. Ini nanti kita nunggu beberapa bulan lagi untuk data yang berupa dokumen, dan itu pun kita harus mengolah ya. Jadi kita juga berterima kasih nih BPS menyajikan ini. Tapi buat pemirsa saya yang mungkin sedang mengambil studi atau melakukan riset, pada dasarnya data-data begini tersedia. Hanya memang butuh effort ya. Sebetulnya kalau di negara-negara yang statistiknya sudah lebih maju, mestinya kan tersedia dalam file-file Excel atau CSV, sehingga kita bisa mengunduh lalu kita mengolah. Ini kita butuh effort. Nah ini kalau ke Cina itu yang komoditas golongan barang berdasarkan HS ya, Harmonized System 2 digit, itu besi dan baja kita yang paling gede. Yang migasnya nggak disebut ini. Nah, kemudian nikel dan barang daripadanya. Jadi nikel besar ke Cina. Lalu bahan bakar mineral, batu bara ya itu terutama. Ini kan share bertiga ini gede banget. Besi dan baja itu 1/4 ekspor kita ke Cina itu besi dan baja. Nikel 16%, bahan bakar mineral termasuk terutama sekali batu bara itu 14%. Jadi total mereka bertiga itu sudah mencapai berapa itu? Hampir separuh ya, 46%. Nah, sementara ke Amerika, kita ekspor yang paling banyak itu mesin dan perlengkapan elektrik 7,24%, alas kaki ya, mau sepatu ya, sandal. Nah, pakaian dan aksesorinya, rajutan. Nah, pakaian kita ke Amerika. Tadi di 10 besar HS dia nggak masuk 10 besar, tapi kalau khusus ke Amerika ini termasuk yang besar. Nah, sementara ke India kita bahan bakar mineral ya, tadi batu bara, lalu lemak dan minyak hewan nabati, sana ada CPO, lalu mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya. Nah, kelihatan di India ini kita juga sebetulnya tidak variatif ya, kita 3 itu besar. Kalau ke Amerika ini sebetulnya kita lebih variatif ekspor kita kan, sekalipun 3 disebut tapi porsinya kan hanya 7,24, 4%. Jadi berarti ragamnya banyak.
Ke Cina itu ragamnya lebih sedikit ya. Ke India juga ragamnya lebih sedikit. Lebih sedikit dalam artian kalaupun bukan ada nilai yang kecil-kecil banget mungkin begitu ya. Tapi secara pengelompokan dia diversifikasinya nggak banyak. Jadi dengan demikian seandainya Tiongkok dan atau India, saya kita jangan sampai cuma soal Cina saja, kemudian melakukan kebijakan tertentu yang berkaitan dengan perdagangan kita, ini yang dikhawatiri kan kalau kita bersepakat dengan Amerika tentang perjanjian dagang yang kemudian mempengaruhi hubungan dagang kita dengan negara lain, ya kita antara lain harus hati-hati terhadap hal seperti ini. India ini sudah mulai banyak mengeluh kan, ya, dia kan defisit kalau terhadap kita. Amerika juga defisit, artinya banyak kita ekspor ke Amerika dan India dibandingkan kita impor dari mereka. Tapi reaksi India kan mungkin tidak seganas Amerika ya. India cuma istilahnya mensyarat-syarat. Ini yang juga yang sempat menjadi argumen ya, meskipun sebetulnya mengada-ngada itu, ngeles lah. Ya kenapa kita harus impor pick up dari India katanya kan, supaya neraca perdagangan dengan India bisa lebih balance kan, lebih defisitnya India lebih kecil. Tapi apapun ini gambarannya untuk negara dan kawasan tujuan utama ekspor non migas. Nah kalau saya gambar khusus 3 negara, Amerika, Cina, Jepang ya, sampai 2025 karena ini data setahun. Yang orange itu Cina, jadi memang sudah jelas datanya Cina itu terus melesat. Amerika belakangan ini memang meningkat. Nah, sementara Jepang justru melandai, turun ya. Bahkan dibandingkan tahun yang lampau, tahun 2011 misalnya, kita tuh lebih rendah. Nah, kalau si Cina ini jelas meningkat dalam 1 dekade terakhir. Amerika juga meningkat tapi tidak sepesat meningkatnya Cina. Nah, ini saya gambar ekspor ke Cina yang nilainya biru, yang laju pertumbuhannya orange ya. Jadi memang laju pertumbuhannya cukup tinggi tiap tahun. Ya, tahun kemarin 6,73. Tapi sebetulnya 23 dengan 24 sempat turun juga. Lalu ke Amerika ini fluktuatif, relatif cukup tinggi juga pertumbuhan tahun ke tahunnya. Hanya saja ada tahun-tahun dia yang kecil. Di 25 lebih tinggi dari ke Cina pertumbuhannya ya, nilainya tetap Cina. Nah, terakhir mungkin juga soal ekspor migas ya, kita tetap ekspor tapi memang relatif turun. 26 belum selesai tuh, secara pertumbuhan turun kan dari 6 bulan tahun lalu. Nah begitu ya, kalau saya simpulkan pada bulan Juni 2026 ini ekspor 25,46, naik 8,84% dari setahun sebelumnya. Ya cukup baik ya. Secara kumulatif Januari sampai Juni 6 bulannya ekspor itu naiknya 4,13%. Ya sedikit di bawah bulanan. Jadi maksudnya ini tidak kinclong lah. Nah ekspor migas itu turun ya, wajar ya. Nah ekspor migas kumulatif turun lebih tajam 10,1. Nah ekspor non migas naik 9,46%, cukup baik. Ekspor non migas kumulatif hanya naik 4,90%, tidak terlampau bagus untuk ukuran non migas ya, tapi tidak buruk. Tadi kita sudah lihat komoditas utama besi, baja, batu bara, CPO dan turunannya. Tapi tentu saja kalau kita mau mengulas ekspor lebih dalam ya harus HS tidak hanya 10 besar itu, bahkan kita juga merinci HS 6 atau 8 digit atau penamaan komoditasnya. Jadi kita harus lihat lalu tujuan negara-negaranya kemana dan bagaimana perkembangannya. Nah, tidak hanya Cina, Amerika, India, dan Jepang. Tapi secara sepintas kita merasa selama 10 tahun ini bahkan lebih, itu memang persoalan ekspor kita ini antara lain komoditasnya terbatas. Kita punya banyak komoditas tapi yang bisa diekspor kurang terdiversifikasi, bahkan ada kecenderungan kepada komoditas-komoditas tertentu yang berbasis sumber daya alam. Basisnya ya perkara dia sudah diolah, soal lain. Dari dulu begitu kita. Nah kemudian dari sisi negara tujuan kita juga terkonsentrasi kepada beberapa negara sehingga hubungan politik dan sebagainya itu juga bisa mempengaruhi kondisi ya. Dan kita juga
mesti memikirkan diversifikasi yang lebih luas. Tapi khusus ekspor ini memang sebetulnya lebih kinerja swasta kan. Pemerintah dalam hal ini bisa membantu dengan regulasi yang tepat, kemudian juga memberi informasi, dan karena pemerintah punya perwakilan ya, apakah itu kedutaan besar atau ke atasnya, juga mungkin bisa menjadi penghubung ya untuk hal-hal yang sifatnya bisa meningkatkan ekspor barang Indonesia.